Selamat pagi Nusantara, salam Bhinneka Tunggal Ika untuk seluruh bangsa Indonesia di Kepulauan Nusantara. Berjumpa kembali dengan Bimbel Maxima yang pada kesempatan kali ini akan membahas materi bahasa Inggris tentang bagaimana cara membuat kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Namun alangkah mulianya jika sebelum kita mulai pembahasan materi bahasa Inggris kali ini, bagi yang belum sempat subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi lonceng channel ini sehingga memastikan akan selalu mendapatkan update video kami terbaru yang berisikan materi pelajaran dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan pelajaran umum lainnya. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajaran materi bahasa Inggris tentang bagaimana cara membuat kalimat negatif dan kalimat interrogatif pada kali ini. Yang pertama, sebelum kita memulai membahas materi tentang cara membuat kalimat negatif dan interrogatif, kita harus tahu bentuk polanya. Yang akan kita pelajari pertama adalah negative sentence, kalimat negatif. Polanya atau rumusnya adalah subjek ditambah auxiliary verb, kemudian ditambah not, ya, subjek ditambah auxiliary verb ditambah not. Auxiliary verb yaitu kata kerja bantu. Yang termasuk auxiliary verb atau kata kerja bantu yaitu ini, ya, diantaranya adalah yang pertama adalah to be. To be. To be itu macamnya diantaranya adalah untuk present tense kita menggunakan am, is, dan are. Kemudian untuk bentuk lampau atau past tense kita menggunakan was dan were. Yang kedua yaitu modal. Modal diantaranya adalah can artinya dapat, may artinya boleh, must artinya harus, will akan, shall akan, kemudian should dan sebagainya. Masih banyak ya. Kemudian yang ketiga yaitu golongan do, does, dan did. Jika dalam kalimat positif sudah terdapat auxiliary verb-nya, sudah ada to be, langsung kita pakai auxiliary verb itu, tinggal nambahin not. Sudah ada modalnya, berarti modal tersebut tinggal ditambahi not. Jika belum ada kata kerja bantunya, kita menggunakan do, does, atau did sebagai kata kerja bantunya. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Change the sentences into negative sentence. Jadi kita harus merubah kalimat tersebut menjadi kalimat negatif dengan pola atau dengan rumus sebagai berikut. Oke, nomor 1, kita perhatikan. She must study hard. She must study hard. We can see must here. Ya, kita bisa melihat ada kata must. Must itu adalah golongan modal. Must itu golongan modal. Sehingga pada kalimat ini sudah ada kata kerja bantunya yaitu must. Tinggal kita nambahin not. Jadi bentuk negatifnya menjadi she must not. You must not study hard. Number 2. They were at home. Kita bisa melihat were ya. We can see were here. Were is to be. Jadi were itu termasuk kata kerja bantu golongan to be. Were. Sehingga kita gunakan were sebagai kata kerja bantunya. Jadi they were ditambah not. They were not at home. Were not bisa kita singkat menjadi weren't. Nomor 3. Tommy reads a book. Setelah subjek kita lihat di sini
Apakah ini kata kerja bantu? Ternyata bukan. Reach itu bukan to be, reach juga bukan modal. Berarti yang kita gunakan adalah aturan yang ketiga. Kita harus menggunakan do, does, atau did. Karena subjeknya Tommy, kemudian kata kerjanya di sini ada s-nya, maka yang kita gunakan adalah does. Sehingga menjadi Tommy does, ini sebagai kata kerja bantunya ya. Does not, biasanya kita singkat doesn't kayak gini. Reads-nya menjadi kembali ke bentuk kata kerja pertama. Read nggak ada s-nya ya. Read a book. Jadi kembali lagi, Tommy reads a book menjadi Tommy doesn't read a book tanpa s. Pembahasan kedua yaitu pembahasan tentang interrogative form atau interrogative sentence, kalimat interrogatif atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan kalimat tanya. Dalam kalimat interrogatif, polanya atau rumusnya adalah auxiliary verb ada di depan subjek ya. Jadi setelah auxiliary verb baru diikuti subjeknya. Auxiliary verb atau kata kerja bantu. Kata kerja bantu. Pada pembelajaran pertama sudah dijelaskan tentang kata kerja bantu macamnya yaitu to be, am, is, are dalam bentuk present, dalam bentuk past tense was dan were, kemudian modal, can, must, may, will, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu do, does, dan did. Apabila di dalam kalimat positif itu belum ada to be, belum ada modal, kita gunakan do, does, maupun did. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita kerjakan 4 latihan berikut ini ya. Change these sentences into interrogative form. Number 1, she must study hard. Ya. Dia harus belajar giat. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat setelah subjek di sini pada kalimat positif ada kata must. Must itu golongan modal. Jadi sudah termasuk auxiliary verb. Maka must ini kita letakkan di depan. Must. Baru diikuti subjek. Subjeknya she. Must she. Kalimat berikutnya. Must she study hard? Haruskah dia belajar giat? Oke. Number 2. Mother was cooking. Kita lihat subjeknya mother, kemudian setelah kata mother adalah was. Was termasuk golongan to be. Was, to be bentuk lampau. Maka was ini sudah termasuk golongan auxiliary verb. Kita gunakan sebagai kata tanyanya. Kita letakkan di depan ya. Was, kemudian berikutnya adalah mother. Was mother cooking? Apakah ibu sedang memasak? Was mother cooking? Number 3. He buys a bag. Setelah subjek ada kata buys. Apakah buys itu to be? Bukan. Apakah buys itu modal? Juga bukan. Berarti kita gunakan aturan ketiga. He buys. Buys ada huruf S-nya. Dan subjeknya adalah he. Sehingga kita gunakan does sebagai kata kerja bantunya. Jadi kita letakkan does-nya di depan. Does. Kemudian kita letakkan does-nya di depan ya. Does. Kemudian diikuti dengan subjeknya. Does he. Dan kata-kata buys kembali ke bentuk kata kerja pertama. Does he buy? S-nya hilang. Does he buy a bag? Apakah dia membeli sebuah tas? Nomor 3. Nomor 4. Tommy played pingpong. Tommy played pingpong. Setelah subjek ada kata played, ada ed-nya. Ya, di sini ada ed. Berarti ini bentuk lampau.
Ini bukan to be, played bukan to be, juga bukan modal. Jadi kita gunakan aturan yang ketiga. Karena ini played bentuk lampau, kita tidak menggunakan do. Kita juga tidak gunakan does, tetapi kita gunakan did. Sehingga kata tanya kita gunakan did. Did, kemudian Tommy. Did Tommy played, ed-nya hilang. Kembali ke bentuk kata kerja pertama. Did Tommy play pingpong? Begitulah pembahasan tentang bagaimana cara membuat kalimat negatif dan kalimat interrogatif pada video kali ini. Mudah-mudahan video yang kami sajikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Sampai jumpa pada video kami berikutnya.